Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang tadi kita telah mendiskusikan satu tema berkaitan dengan seorang komisaris yang merangkap jabatan sebagai direksi. Sehingga komisaris tersebut mendapatkan gaji bukan sebagai komisaris tetapi sebagai direksi. Sehingga dia mendapatkan dua bagian, profit sharing ketika di akhir periode ada keuntungan, dia dapat nisbah, dan kemudian setiap bulan dia mendapatkan gaji. Di kalangan para ulama ada satu perdebatan, bagaimanakah metode pembagian profit atau keuntungan dalam usaha, baik dalam syarikat dagang. Ada yang mengatakan pembagiannya itu hanya mengacu kepada komposisi modal. Dan ini mazhab yang diajarkan dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'i. Sehingga ketika ada sebagian komisaris yang berperan sebagai direksi, mereka hanya memberikan satu solusi, yaitu skill, kinerja, peran, dan dedikasi seorang direksi diapresiasi dalam bentuk gaji. Hanya saja ikatan kerjasama sebagai komisaris dan ikatan kerja sebagai direksi itu harus dipisah. Kesepakatan syarikat dagang betul-betul dipisah agar apa? Agar ketika jajaran direksi memberikan evaluasi terhadap kinerja direksi, mereka punya kewenangan untuk apa? Memberhentikan, mengevaluasi, dan kalaupun diberhentikan sebagai direksi tidak merusak perjanjian kerjasama di antara para pemodal. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali, mereka lebih fleksibel dengan memberikan dua opsi bagi komisaris yang berperan juga sebagai direksi. Opsi pertama seperti tadi, kinerja sebagai direksi diapresiasi dalam bentuk gaji. Opsi kedua, boleh mengakomodir kinerja seorang komisaris yang aktif dalam mengelola bisnis perusahaan dengan memberikan komposisi atau profit sharing, komposisi pembagian hasil yang lebih besar dibanding komposisi modalnya. Sehingga bisa jadi seorang komisaris yang modalnya 10% akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan bagian dari profit sharingnya sebesar 15% atau 20%. Lebih besar dibanding komposisi modalnya. Sehingga dari paparan ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa menurut keempat mazhab mengapresiasi kinerja direksi dengan memberikan upah gaji bulanan tanpa mempengaruhi profit sharing atau nisbah yang diberikan kepadanya, sehingga nisbahnya betul-betul sesuai dengan nisbah modal yang dia setorkan, itu secara aklamasi disetujui, disepakati oleh para ulama. Termasuk ketika perusahaan itu besar, sehingga komisaris para pemegang saham itu berjumlah ribuan, sehingga muncul ada satu manajemen yang disebut dengan misalnya jajaran komisaris. Ada struktur organisasinya di sana. Sehingga komisaris yang aktif memberikan pengawasan, mengevaluasi kinerja direksi, mereka pun mendapatkan gaji. Karena apa? Karena mereka juga ternyata berperan, walaupun statusnya itu adalah dewan komisaris, tetapi karena sebagian aktif, sehingga kinerja di sebagai jajaran komisaris aktif dalam evaluasi, mengontrol, dan kemudian mengawasi kinerja direksi, itu juga boleh diapresiasi dalam bentuk gaji. Sehingga profit sharingnya tetap sama dengan komposisi modal di antara mereka semua. Ini kesepakatan di kalangan empat mazhab ya. Ada satu poin yang mungkin menjadi alasan yang cukup kuat bahwa hukum asal dalam perniagaan itu halal,
Dan ketika mekanisme pemberian gaji kepada direksi yang juga komisaris ini itu disepakati oleh Dewan Komisaris, maka hukum asalnya al-muslimun ala syurutihim, seluruh kaum muslimin itu wajib memenuhi kesepakatan yang telah mereka capai. Di sisi lain, mencari seorang direksi yang memiliki loyalitas, dedikasi, dan bisa jadi menguasai sektor bisnis perusahaan tersebut belum tentu semudah yang dibayangkan. Nah, karena akumulasi dari berbagai alasan inilah kemudian para ahli fikih membolehkan ya, memberikan gaji kepada direksi yang notabene mereka adalah juga komisaris. Sehingga dengan demikian nisbah profit sharing mereka betul-betul bisa tetap sama dengan komposisi modal yang mereka setorkan. Ini pendapat ulama ini kemudian menjadi satu produk fatwa yang disepakati secara aklamasi di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Wallahu taala alam.